كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin, beres hujan hari Jumat, bubar kantor sempurna. Padatnya itu sempurna. Hadirin, kalau tadi mencintai dan memaknai perjalanan hidup Rasul, bagi saya hanya satu saja. Rasul rela menyerahkan nyawanya untuk menyampaikan apa yang Allah titipkan sampai ajaran itu kepada kita. Bahkan Rasul tidak sempat berpikir untuk dirinya sendiri sepanjang hayatnya, dan di akhir hayatnya Rasulullah, yang terfikir oleh Rasulullah adalah umatnya itu. Jadi rasanya kok malu ya kita dicintai oleh Rasul, bahkan sampai Rasulullah berjanji akan memberikan syafaat kepada kita umatnya yang tidak bertemu dengannya tapi mencintainya dan mengikuti ajarannya. Kita akan diselamatkan oleh Rasul. Luar biasa itu. Artinya sudah berdarah-darah, masih juga memberikan jaminan kepada kita bahwa kita akan mendapatkan syafaatnya sepanjang kita mengikuti Rasulnya. Dan kita sudah ikut kepada Rasulullah. Contohnya apa? Sholat duhur 4 rakaat kan? Itu ikut Rasul sudah. Saum bulan Ramadan kan? Sudah. Kan Ade Armando pernah usul saumnya bulan Juli. Enggak, saya nggak mau ikut usul dia, ikut Rasul aja. Kan gitu ya. Udah, saya ikut saumnya Ramadan, beres. Itu sudah ikut sunnah Rasul. Terus sholat subuh 2 rakaat, ikut, itu sudah sunnah Rasul. Insya Allah kita yang mengikuti ini akan mendapatkan syafaat karena kita tidak mau sok tahu dalam urusan ini. Dan kita paham betul bahwa kita hidup ini bukan untuk kita kok. Ibadah Allah tidak butuh, tapi ibadah ini Allah perintahkan kepada kita supaya kita merawat diri dengan ibadah. Mungkin kita paham bahwa sholat itu menyehatkan secara fisik, saum itu menyehatkan secara fisik, ya kan? Bahkan secara ruhani pun akan sehat, ya kan? Nah, dulu kita lahir, setelah lahir kita hati kita suci, bersih. Nanti pulang harus tetap dalam keadaan bersih. Nah, diutuslah oleh Allah Rasulullah untuk apa? Liutammima makarimal akhlak, untuk membangun kesempurnaan akhlak manusia. Artinya jalankan hidup ini dengan akhlak mulia. Berbuat baik saja cukup? Tidak. Berbuat baiknya harus memiliki motivasi karena Allah. Ibu senyum kepada suami karena Allah, jangan karena kahoyong. Kan dulu ya bapak saya pulang kantor tuh, Pak, Assalamualaikum. Ibu saya menjawab Waalaikumsalam sambil membuka pintu sambil senyum. Itu terlihat sekali wajahnya langsung just tiis gitu kan, sejuk. Kalau sekarang ngelihat bapak-bapak sekarang, ketika istrinya senyum langsung bapak-bapaknya bingung. Ono apa iki? Hayang naon ya sudah siga kieu. Itu. Jadi stres kalau sekarang senyumnya tidak tulus. Kembalikan senyum kita, kebaikan kita semuanya lillah karena Allah. Beda, Pak. Ketika bapak memberi nafkah kepada istri hanya karena begitu saja, rutin bulanan, dengan ketika bapak memberi nafkah kepada istri, nafkah karena taat kepada Allah, itu beda, Pak, psikologisnya. Beda. Kalau karena Allah, terus istri menghabiskannya dalam 1 hari, bapak nggak marah karena sudah memberinya karena Allah. Tapi kalau karena memberi untuk istri bukan karena Allah, insya Allah habis dalam waktu 3 hari, bapak protes, ya kan? Kalau sudah karena Allah sudah aman itu.
Kalau sudah karena Allah, sudah tidak berharap apa-apa. Itu akhlakul karimah. Jadi akhlak mulia itu bukan berbuat baik, tapi semua perbuatan baik yang didedikasikan karena Allah, yang tumbuh dari ibadah. Dan itu program kerja Rasul. Mari kita sukseskan program kerja Rasul. Apa? Menyempurnakan akhlak kita. Caranya, mari kita memaknai ibadah untuk menasehati diri kita. Seperti apa? Dalam sholat ada Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hayu atau kita merendah, kan itu ya. Dalam sholat ada kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, keselamatan bagimu wahai nabi. Yang disebut ayyuhan nabiyyu itu Rasulullah. Kalau nabi-nabi yang lain biasanya oleh Allah disebut namanya, wahai Adam, wahai Musa, wahai Daud, kan itu. Kalau untuk Rasulullah, Allah tidak pernah menyebut namanya kecuali bercerita tentang dia. Muhammadur Rasulullah, itu cerita tentang Muhammad. Tapi kalau panggilan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, keselamatan bagimu wahai baginda Rasul, itu kalimat penghormatan. Allah saja menghormati Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kebayang Pak bahagianya kita mengucapkan itu setiap sholat. Terus sudah gitu kita nanti meninggal. Sudah meninggal tadi di padang mahsyar, Rasulullah menjawab, nyamperkeun dong. Kabayang tuh Pak Joko? Ya, waalaikumsalam. Kabayang tuh ditawel atuh ku Rasul. Itu kan luar biasa itu. Bahagia nggak kira-kira Bu? Bahagia pisan. Terus bersama siapa nanti kita di alam di padang mahsyar? Bersama sahabat-sahabat terakhir kita sekarang. Kalau kita sekarang sudah berusia lanjut, masih kena jeung koboy sahabat, nah insya Allah pas meninggal nanti di padang mahsyar jeung koboy nu eta. Ya tinggal pilih aja mau pilih siapa teman kita, pilih. Yang jelas ketika kita sudah baik, Allah akan memanggil kita, ya ayyuhalladzina ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam kelompok hambaku. Di dunia ini Allah pilihkan teman-teman untuk kita. Teman kita yang tukang renten, tukang judi, tukang mabok disibukkan oleh Allah dengan orang lain. Kemudian bersama kita hanya orang-orang tertentu saja. Makin sedikit teman kita, buktinya kan. Setelah tua kemarin waktu muda, oh kita pengen punya rumah yang 400-500 meter persegi rumah bangunannya. Setelah berusia asa gede gimana gitu kan. Butuhnya hanya ruang tamu, ruang tengah, kamar sama jamban. Nanti makin ke sana hanya butuh jamban sama kamar tidur. Nanti ke sana lagi kamar tidur dengan bispot. Nanti ke sana lagi kamar tidur dengan pampers. Kabayang mun panjang umur kan ya. Makanya saya nggak pernah minta berdoa panjang umur ke lah. Kabayang eta di pamperan ku hiju. Itu kabayang. Nah itu. Jadi ada kondisi yang sudah, saya akan berkumpul dengan orang-orang yang harus berkumpul dengan saya di padang mahsyar. Caranya, mari kita seleksi ibadah kita, ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Di sini bapak-bapak belum sesuai, mungkin tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasul. Kenapa? Karena belum menjadi suami seperti Rasulullah. Gini Pak, bapak nikah ibadah Pak? Ibadah, oke. Rasulullah juga ibadah, sama beres. Rasulullah pernah marah nggak ke istrinya? Enggak. Rasulullah paling romantis. Bapak pernah marah nggak? Tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Nggak hese mendapatkan syafaat nanti. Kecuali kita mulai sekarang, sudahlah jangan marah lagi sama istri. Keun istri salah mah antepkeun we. Iya, istri salah udah diemin aja. Pak, kalau kesel Pak sama istri, ambil handphone, segera m-banking, transfer ke istri, beres. Setuju Bu? Itu cara mudah untuk meredam amarah itu, transfer. Jadi makin banyak istri kita makin banyak transfer. Nah, supaya tidak banyak transfer, kitanya harus makin sabar kan, itu aman. Pak, mama ini pika sebelen, kenapa papa nggak transfer? Kan papa udah makin sabar, beres kan? Eta menyehatkan hati. Kumaha carana menyehat? Gak bisa kita beli hati yang sehat. Menyehatkan hati gak bisa dibeli Pak. Karena itu ketika marah, hukum diri kita sendiri dengan cara yang membuat kita tertekan agar hati kita sehat. Nih, akhlak Rasul yang mungkin belum kita tiru. Padahal ini kisahnya sangat masyhur. Seorang tunanetra Yahudi setiap pagi oleh Rasulullah dihampiri dan disuapi, dihuapan.
Si Yahudi ini karena tunanetra, terus saya ngaledek, marah, kesel kepada Muhammad Rasulullah yang menyuapi. Kunaon sih ngawapan teh kieu? Kunaon sih kieu? Terus belum lagi dia menghina nabinya, Muhammadnya, belum lagi dia menghina Islamnya. Tapi Rasulullah tetap aja menyuapinya dengan baik, dengan lembut. Setelah Rasulullah wafat diganti oleh Abu Bakar. Si tunanetra nanya, ini siapa? Saya. Bukan yang biasa ya? Bukan. Kemana yang biasa? Udah meninggal. Kenapa dengan saya? Kata Abu Bakar, Anda kasar menyuapi saya. Yang biasa menyuapi saya lembut. Emang siapa sih dia? Kata si tunanetra. Kamu gak nanya? Gak pernah jawab? Pengen tahu? Iya, siapa dia? Dia Muhammad Rasulullah yang selalu kamu maki, yang selalu kamu hina. Tersungkur si Yahudi itu masuk Islam. Muhammad sugan aya keheul diledek henteu dasar gelo dasar si Cilepeung tetap lembut henteu dasar gelo kon henteu tidak berubah jadi leg-leg tajeng karungna henteu tetap lembut. Itu Rasul. Nah paling tidak itulah Rasulullah bersih hatinya, Bu. Ibu pernah sakit hati, Bu? Pernah? Ulah sering ya? Pernah? Nah, kalau pernah sakit hati itu hati sehat tidak? Tidaklah, sakit kan? Namanya juga sakit. Orang yang sakit hati itu orang hatinya tidak imun, tidak sehat. Kalau sehat dia imun, disakitin kayak gimana pun akan kuat kan itu ya. Seperti Rasulullah, imun itu. Nah kita gampang sakit hati, apalagi sakit hati dijadikan alat kesombongan. Teuing urang nyeri hate ku si eta mah. Mun disombong hate gering teh. Kan itu ya, diumumkan. Sudah jangan sakit hati lagi. Suami pulang di pipi ada lipstik, geus tong nyeri hati. Jangan sakit hati, udah beres kan? Beres. Paling tinggal kasih aja tisu basah, Papa. Ini tisu basah 6 lembar. Buat apa mah? Eta pipi kotor. Nih pakai tanah sedikit, nah najisnya, kan beres udah nggak usah pakai marah dan tidak usah sakit hati, Bu. Kalau orang berbuat salah, kenapa kita yang sakit hati? Halo, boleh nggak kita sakit hati orang salah nih, terus kita nyeri hati, pantas tuh? Enggak lah, dia yang salah, dia yang ke neraka, kenapa kita yang sakit? Bener tuh? Sudah, tapi dia menyangkut saya. Sudah nipu saya, memaki saya, nyekeun we yang ke neraka. Dan kita makin sabar makin ahli surga kan beres. Kenapa harus riweuh gitu loh? Jangan. Sudah aja biarin. Suami ternyata datang bawa anak kecil umur 2 tahun. Papa, anak siapa itu? Anak papa dari Sukabumi. Ibu teh langsung berdoa kepada Allah, ya Allah terima kasih Engkau anugerahkan kepada saya anak tanpa harus melahirkan. Setuju? Ya kan? Kenapa harus riweuh? Ya sudah, dia punya anak dari istri yang di sana. Ada apa dengan ibu kok harus sakit hati? Halo? Kenapa? Jadi pertanyaan saya, ari ibu teh ke bapak teh cinta atau ingin menguasai? Eta pasalnya eta tidak cinta. Kalau cinta maka suami pasti suaminya disayang. Papa sayang, mama sayang sama papa. Oh ya, bapak pengen apa? Aku pengen kawin lagi, boleh. Tuh, eta bener. Itu cinta. Masih kene pengen dicekek kemana-mana nggak boleh. Waktu dinas kita pulang telat dimarah. Setelah pensiun tuh kemana-mana carikan udah. Serba salah lalaki mah, ini makhluk terjajah semua ini. Ya Allah, sedih. Bagaimana saya tidak sebut dia sebagai makhluk terjajah? Pagi siang sore cari nafkah, terus kasihin ke siapa? Ke istri. Terus yang sering dimarah di rumah siapa? Suami. Gitu. Nasib. Jadi wajar kalau tadi rumah tangganya tidak sesuai sunnah tapi dapat syafaat karena siksanya sudah selesai di dunia. Sudah disiksa ku ibu. Nah jadi kembali lagi, sok atuh, mari kita pastikan mengikuti Rasul. Karena tugas kita ibadah, kita kan gak pernah minta lahir kan. Orang tua kita juga tidak minta kita yang lahir kan. Dia tidak menduga kalau saya akan lahir. Ibu saya juga mungkin kaget waktu saya lahir. Alah geuning nu kieu lahir teh. Nih teu kasep pisan. Dah. Saya tidak minta, ibu saya tidak minta. Terus siapa yang nyuruh saya hadir? Allah. Saya nanya sama Allah, ya Allah untuk apa Engkau hadirkan saya di muka bumi ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Sudah, ibadah saja. Untuk nyeri hati bukan.
untuk bermasalah bukan kalau ada masalah kita lagi lurus di ibadah, ada masalah jangan belok, terus aja lurus. Mau ke Jakarta lewat Puncak, aya tukang ganas tong mengkol, lempang terus ke Jakarta supaya on time. Terus aya tukang talus di Cipanas, lurus aja. Si bapak anteng ke Jakarta teu kapita bapak-bapak teh kana talus. Terus aya nu lucu, akang mengkol ulah. Akang tong mengkol, lempeng we, saya sedang ibadah, beres. Problem, masalah sengaja Allah berikan kepada kita untuk menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji kita siapa di antara kita yang paling istiqomah ibadahnya. Problem lewat, sok mari kita rinci masalah-masalah hidup kita. Ditulis ada 100 masalah yang pernah kita alami dari sejak SMP sampai hari ini. Berapa masalah yang kita handle sendiri? Paling 15, 10, sisanya selesai, kan itu nggak semua oleh kita, Pak. Banyak yang diselesaikan oleh Allah karena kita istiqomah saja ibadah. Jadi untuk apa rumah tangga? Ibadah. Terus suami belok, ibu mau ikut belok? Ente, akang kemana? Saya ke sebelah sana, ke rumah yang di sana. Hanya jikut matinya lah, saya mau ke surga. Beres? Setuju bu? Setuju. Udah lurus saja, lurus. Ini ajakan, apapun masalahnya buat kita tetap sujud kepada Allah. Itu untuk apa sujud kita, ibadah kita? Untuk merawat badan kita. Salat ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Ingin sehat, ibadah yang betul. Buat kita yang sudah berusia, jangan sholat sendiri, jangan. Udah pasti lupa rakaat lah. Apal orang ingat, apal ya pohoan apa. Baru juga rakaat pertama Allahu Akbar, haji itu rakaat kasabaranya. Eta rakaat kahiji ku bersin hilam, mending percayakan kepada imam, dan imamnya mudah-mudahan teu balaga. Jangan belagu mentang-mentang hafid Quran, imamnya rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran, jangan. Pendek-pendek aja lah. Kalau imam mau sholatnya bacaannya panjang, sendiri tahajud, ya kan? Mulai isya beres subuh jik kumadinya, betul? Kerja di imam mah, omo bapak-bapak di dihaya we uyak-uyakan pengen ke air, makanya imam can amin-amin acan, wah gitu. Terus sujudnya teh lama, dah husu imam nate. Terus imam teh sudah husu punya problem pula, ngadoa di imam nate. Jadi imam mah nggak boleh punya problem. Terus sujud lama, kira-kira jamaah riut tuh. Riut. Pas riut ngutruk mah. Ngutruk. Si imam teh kacau. Terus maut dalam keadaan sujud itu husnul khotimah atau ngutruk khotimah? Nah, eta hati-hati bisa ngutruk khotimah gitu. Jadi dibawa asik aja lah. Islam tuh nggak berat kok. Yang dilarang sedikit, yang disuruh juga sedikit ya, perintahnya sedikit. Sisanya bangun karakter dari ibadah kita. Tadi ada assalamualaikum ya nabiyyu, kemudian ada assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Oh, berarti orang yang sholat itu mendoakan kita yang soleh. Oh, kalau gitu saya harus soleh supaya semua orang yang sholat doanya untuk saya, kan itu keselamatan bagi kami dan bagi hamba-hamba yang soleh. Itu doa dalam sholat. Orang yang berdoa dalam sholat diijabah tidak? Diijabah. Terus kita soleh, nanti kita selamat tidak? Selamat. Mungkin kita pernah sedang nyetir, tiba-tiba ngerem, tahu-tahu ada anak kecil nyebrang, pernah gitu? Astagfirullah, aduh untung ngerem. Siapa yang menggerakkan kaki kita ngerem? Allah. Karena apa? Mungkin karena doa orang-orang yang sholat itu. Untuk kita yang ada sedikit kesolehan pada diri kita, ya, sok solehkeun. Yang soleh itu bagaimana? Orang soleh itu bukan hanya baik, Pak. Kalau baik saja aman. Kalau baik saja aman. Kalau soleh, ya baik, ya bermanfaat. Itu soleh, maslahat. Itu soleh. Sholat kita jangan dinikmati sendiri, tapi usahakan semua orang menikmati sholat kita. Itu tah. Hayo udah Allahu Akbar, kita merendah, orang nyaman bersama kita kan. Kemudian assalamualaikum warahmatullah, keselamatan bagimu, rahmat dan berkah Allah. Masya Allah, oh saya harus menyelamatkan orang. Cara untuk bisa menyelamatkan orang, saya harus pinter, kuat, sehat, benghar. Nah, itu bisa nggak orang miskin, sakit-sakitan, bodoh nyelamatin orang, bisa tuh? Nggak bisa, harus lengkap. Kan itu baru bisa nyelamatin orang. Ya mah TBC
di Jalan Gatot Subroto aya ini mentas. Mau saya bantu nyebrang, ditinggal ya pegang, enggak sorangan bisa belenyang sini ini lebih cerdas daripada kita yang sakitan. Sehat, kuat, pinter, benghar, itu akan bisa menyelamatkan. Baru kita bisa mengamalkan kalimat assalamualaikum, keselamatan bagimu, rahmat dan berkah Allah. Jangan berpikir kita bisa menyelamatkan orang kalau kita serba kekurangan, kurang ilmu, kurang tenaga, kurang sehat. Harus berkecukupan. Kumaha kalau tidak kaya? Orang kaya itu tidak harus punya uang, ya kan? Cukup punya ATM aja. Enggak, artinya tidak harus punya tabungan, tidak harus punya uang, nggak usah. Cukup punya optimisme. Ada orang yang punya uang 2 miliar, dia takut menghadapi 2024 karena akan krisis resesi. Wah, kumaha. Ada orang yang punya uang, emang kunaon kitu resesi teh kakabamaralah paling mawat. Dah enteng kan? Berat amat mikiran resesi. Kan deh, belum tentu sampai juga kita ke usia itu, ya kan? Siap Bu menghadapi resesi? Siapalah dah. Siapa yang akan susah? Jadi suatu saat ada pengusaha nih, karyawannya 6.000 Pak. Dia ngomong sama saya, Haji, ya tuh karyawan bubaran, di pabrik itu bubaran. Itu tanggung jawab saya semua. 6.000 rumah tangga saya kasih nafkah. Kalau saya tidak kasih nafkah mati semua. Saya bilang, bro, jangan sombong. Nah, hayu orang keluarkan tanu 6.000 semuanya, jangan ada yang kerja. Siapa yang duluan mati? Nugenda Prabu atau ente? Dan saya yakin si bosnya duluan nugenda Pak, karena dia kan lebih stres daripada Nugenda Prabu. Nugenda Prabu setelah dikeluarkan paling ngusep, bener tuh. Ente gitu. Dianggapnya orang miskin jauh lebih lemah dari orang kaya. Wih, dibalik, yang miskin mah kuat. Punten ya kalau bahasa saya rada, yang miskin beli rokok bisa 2 km jalan. Nu beunghar harus pakai motor, nggak ada motor terjadi, bener? Itu. Jadi siapa bilang orang miskin lemah? Enggak lah. Jadi yang itu salah. Ibadah menjadi karakter. Ibadah menasehati diri kita. Ada dalam kalimat salat as-salah, sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memuji. Itu ternyata dalil sehat. Ingin sehat, puji semua orang. Bapak ingin Pak istri Bapak tetap nampak cantik, puji dia. Lupakan keburukannya, enggak salah. Puji ya puji, terus aja puji. Saya mencoba itu memuji dari 39 tahun yang lalu, dari awal akad nikah sampai pagi tadi. Saya tidak terjebak ke dalam kebosanan. Asik weh. Karena yang saya lihat adalah hanya kebaikannya saja. Dan saya tidak pernah tahu keburukannya. Gini, kalau Bapak lewat ke tempat sampah dan Bapak tidak tahu ada manfaat dari sampah itu, kira-kira cepat pergi dan nutup hidung atau diam dulu? Cepat pergi, nutup hidung, bahkan ngeledek, sampah teh, gitu kan? Tapi kalau tahu di dalam sampah itu ada kumpulan mutiara, kira-kira diam dulu nggak? Nggak akan nutup hidung, dia langsung korek. Kalau saya ini pribadi saya sampah, istri saya tahu ada mutiara di dalam diri saya, kira-kira istri saya bahagia nggak bersama saya? Bahagia karena ada mutiara. Tapi kalau istri saya tidak sanggup melihat mutiara di dalam ini, saya yakin capek. Karena itu jadilah seorang yang mampu melihat kebaikan dari semua sisi apapun. Ngelihat suami tukang bohong, ih jagoan bikin novelnya, kan beres dah. Ngapain bikin novel? Emang ada gak Bu suami tukang bohong? Banyak. Gusti banyak. Ada yang banyak bohong perempuan laki. Woi, laki-laki mah tara bohong. Laki-laki itu bohong kepepet. Gara-gara diperpek ditanya sama jaksa penuntut umum, di mana kantor? Nah telat, macet di mana? Bundaran mana? Capek. Jadi karena banyak ditanya, jadi aja bohong. Supaya suami jangan bohong, jangan ditanya. Udah, pulang tengah malam, suguhan kopi 3 cangkir, beres. Ini pakai gula apa? Yang ini nggak pakai gula, yang ini sianida, enggak. Beres. Kalau mau DN yang ini aja. Udah, nggak usah jadi riweuh ya. Ini mah suami bohong. Gini, suami di pipi ada lipstik. Kalau ditanya kira-kira jawabannya jujur bohong? Bohong. Karena bohong, ibu suka tidak dibohongi? Enggak. Karena ibu tidak suka dibohongi dan jawaban pasti bohong, tanya ulah.
salah deh. Ulah ditanya antop ke gaplok we beres. Ulah kasih tisu basah teh tadi, kasih tisu basah sama sepisin tanah. Kunaon mama make tanah? Najis. Beres, nggak usah jadi rudet lah ya. Sudah Pak, khusus untuk bapak-bapak di usia 55 tahun ke atas, bikin hidup ini rileks sudah tidak boleh ada protes, ada orang lain salah antapkeun, cukup ngasih tahu salah, cukup itu aja. Wa ma 'alaika illa balagul mubin. Tugasmu hanya menyampaikan dan menjelaskan sejelas-jelasnya dengan bahasa sebaik-baiknya. Udah. Misalnya Pak, ternyata Bapak istri punya kebiasaan baru tidur di atas kulkas, antapkeun. Mama eta bisa labuh untuk mama geus jagoan yang geus kumandinya we. Udah beres tuh, enggak usah kita berjuang untuk merubah orang karena Rasulullah juga tidak bisa merubah Abu Thalib pamannya. Tuh. Udah umur kita mah umur santai, udah enggak boleh protes, Pak. Bisi pas protes mah maot. Mama nanaon eta kaundangan make sepatu eta. Emang kunaon kitu? Teu bisa ganti. Kunaon kitu, Pak? Ganti. Protes marah enggak? Istrinya enggak nurut. Mama jangan pakai sepatu itu kan kenca dua nana. Pakai kenca dua nana lah, terserah mau kenca dua nana, mau katuh dua nana kumahdinya. Mama suka pakai yang itu, pakai nges beres. Itu kudu jadi riweuh, betul ya? Siapa ya? Karena tadi itu yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu saat nanti kita akan pulang kepada Allah, tidak ada gunanya harta, anak enggak ada gunanya. Itu yang paling dekat, harta sama anak. Kecuali kita pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Sehatkan hati kita. Itu tidak cukup 2 tahun, tidak cukup 3 tahun, betul-betul melatih hati, sudah sehat saja. Ibu sudah kesal sama bapak anu bau kelek, geus sehatkeun we, sehatkeun. Alhamdulillah suami saya bau kelek jadi saya tertibra, jadi bisa tahajud. Beres kan? Beres. Ada bapak-bapak juga Pak yang sama saya, Ustaz saya mau udah kepala 7 atau sebentar lagi. Emang kenapa gitu? Ya kenikmatan juga udah dicabut oleh Allah, betul gitu? Nggak ada, Allah tidak pernah nyabut kenikmatan kita. Gigi sudah habis, udah nikmat makan ganti, pindah ruangan jadi nikmat saum. Sepakat? Beres. Dulu nikmat nyari uang, ya wah kemana ke Jakarta, ke Surabaya tah. Sekarang sudah tidak bisa. Apa kehilangan nikmat cari uang? Enggak. Sekarang ganti dengan nikmat sodako, gitu. Nikmat tidur, dulu nyenyak, sekarang tidur jam 9, jam 2, jam 3 udah bangun kan, sudah tidak nyenyak sekarang. Belum lagi kalau kembung. Terus lagi istri motah, kakina karena beuteung, geus rudet teh teman. Itu tidak akan lama tidur, terus bangun lagi. Sudah nikmat tidur kita ganti dengan nikmat tahajud. Beres bener. Nikmatnya sudah pindah ruangan. Di usia, kalau kata Rasulullah di usia 40 tahun, kata Rasulullah di usia 60 tahun, kalau kata Nabi Sulaiman di usia 40 tahun ke atas. Udah ganti nikmatnya, ulah hayo we nikmat makan kemana-mana kuliner. Sok sekarang Bapak kita makan-makan yuk di sini, tapi menunya steak. Udah digayem hese atuh dikenyotan. Dikenyotan. Kunaon pacan beres henteu hese. Hese nyampe katuh. Atau waos sudah metik, sudah tidak pakai gigi. Allah sudahlah, kita lepaskan kenikmatan ini, kenikmatan yang ini kita pindah ke ruangan yang lain kenikmatannya. Nah itu, mari kita bersihkan hati kita dengan cara membangun akhlak mulia, dan mudah-mudahan akhlak mulia bisa menjaga kesehatan hati kita. Tos tong aya deui nyeri hate, itu kan. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadahnya harus seperti apa? Ya seperti kata Rasul. Salat subuh 2 rakaat. Oh kan sekarang mau PPKM, saya juga kerja dari rumah. Dah salat subuh narik 4 rakaat teu bisa. 2 kekeh. Pan santai 2. Urang saum Senin Kemisna biasanya ngantor sok hese Senin Kemis unggal poe teu bisa. Namina ge Senin Kemis 2 hari aja. Saya pengen tahajud siang malam teu bisa. Meni getol. Ku getol-getolan nuju naon Kang jam 10 tahajud tahajud urang yang soleh siang malam tahajud teu bisa, tetap ikut sunnah Rasul. Kata Rasulullah buka saum itu maghrib, ya sudah maghrib jangan balaga kuatkan teu bisa, ikut Rasul, iya kan?
Udah ikut Rasul. Untuk apa sih ikut Rasul? Rasul sudah berdarah-darah menjaga itu untuk kita. Oleh kita, satu, bisa tidak diamalkan, atau sebaliknya nyanyawanan bikin ibadah baru. Ya misalnya apa ya, ibadah banyak lah ya, ibadahan si ganunya ibadah padahal bukan. Termasuk jadi imam sholat udah bacaannya biasa aja lah, yang umum ya, yang sudah terdengar umum. Jangan pakai logat Sunda, logat Jawa, jangan. Kabayang teman orang Ambon jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, eta tungtungnan teu enak mah waladolin amin, kan bahaya. Geus nu biasa sesuai sunnah Rasul itu ya. Kenapa kita ikut Rasul? Supaya kita bisa membangun akhlak mulia. Untuk apa akhlak mulia kita? Menjaga kesehatan hati. Anak mengambil uang dari dompet ibu, boleh anak ibu dimarah karena anak ibu mengambil uang dari dompet ibu. Jangan, anak ibu jangan nyebut si copet sih ya, jangan. Pan indung nangke indung copet, udah nggak usah. Adek, kenapa adek ngambil uang dari dompet mama saya? Diem kan, pasti nggak ngejawab. Ya sudah, mama tahu kok penyebabnya. Yang salah mama, kurang ya jajan kamu. Mama siapin ya di meja itu, di lacinya 20 juta, butuh pakai aja. Nyopet deh mual. Udah beres. Tuh kudu jadi rudet. Bu, bapak, kenapa bapak banyak seseleket, susu lumputan, bebogohan? Kenapa? Kunaon hayo? Karena dilarang. Kalau disuruh mah ada mau susu lumputan, rek nyaanan. Gitu, nggak usah dilarang lah. Suami mau gimana juga, yang penting ibu jadi ibu hebat aja udah. Bapak misalnya telatnya ke bapak-bapak ngasih tahunan seumuran. Nih, kalau bapak pengen kawin lagi nih, yang muda-muda nih, kalau pengen kawin lagi jangan minta sama istri dan jangan selingkuh, nggak usah. Jadilah suami yang mengagumkan sampai istri merasa sulit untuk menerima kasih sayang suami. Pak, kasih sayang bapak teh luar biasa, Pak. Aku nggak sanggup memikul tanggung jawabnya di akhirat. Sok, bagikan kasih sayang itu kepada yang lain supaya tidak terlalu. Itu teh saya alami, Pak Joko, aslina saya alami. Istri saya nyuruh, tapi saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Tanggung jawabnya berat, ceng. Iya, ayeuna lucu diriung kudu gareulis, mun panjang umur. Saya panjang umur, istri saya opatan anak panjang umur, kayak diri yang kuno garis atau kun ini alir lah yang ulin. berat enggak. Istri saya ngomong, Pak, mumpung sehat, Pak, mumpung masih produktif, mumpung sehat, mun bapak stroke dirawat ke opatan, yang satu ngerawat, yang tiga piknik, pan enteng berat. Toh, ingin menguasai memurot. Kata istri saya gitu, kata saya enggak nih, insya Allah saya pilih satu saja karena tanggung jawabnya berat di akhirat gitu. Ya kenapa saya pilih satu berat itu, lalawara habisan. Terus kalau nikah 2, 3, 4 yang untung itu perempuan atau laki? Perempuan. Laki-laki harus bagi waktu, bagi tenaga, bagi perhatian, bagi nafkah, rudet. Perempuan ketika dia di istrinya yang di sana, dia ngahulang dong sendiri, enteng deh. Pirang ngahulang atau meni beratnya gitu. Tapi rata-rata ya itu bukan cinta tapi ingin berkuasa. Nah, gitu. Baik. Jadi jadikan akhlak mulia. Saya tidak nyuruh nikah lagi loh, Pak. Awas. Udah dengar robrotu tau dongkeun cek ustaz oge. Jangan dibahas pada saat pulang, udah. Saya nggak nyuruh, hanya saya memberi contoh saja bahwa ternyata kalau memang kita ingin hebat, sudah jangan mengajak orang berbuat baik, kita saja yang baik kan gitu ya. Dan insya Allah istri dia bakal berat kepada suami yang baik. Suami gitu lagi, kalau ibu punya suami pelit, udah ibu jadi hebat aja. Nanti juga suami bilang, waduh secantik ini 1 juta kurang lah 2 juta. Pas kasih nafkah 2 juta, wah sehebat ini 2 juta mah kekecilan itu 4 juta ini. Tahu kan itu? Ternyata masakannya makin mengagumkan. Ya Allah, ternyata jago masak dia 6 juta.
udah jago masak teh, ya Allah kebiasaan tidur di kolong ranjang geus tara 10 juta, kan naik terus karena mengagumkan. Ya kan, kalau tidak mengagumkan kan ngasihnya juga bukan enak. Mama tak nafkah akan nggak enak kan. Tapi kalau mengagumkan itu luar biasa. Sudah, jangan kita minta, tapi jadikan diri kita magnet yang membuat orang baik kepada kita dengan cara kitanya bersikap baik itu. Nah, diantara baik untuk kita Pak di usia ini, tong seueur protes. Istri atau menyiapkan makanan, dia tidak tahu kalau suaminya gampang sakit perut, dar di lada, ya sudah, tidak usah dimakan, perlu protes tuh. Mana naonan, iya ini lada kia, atau sekedar protes. Jangan protes terhadap masakan istri, sikat-sikat saja. Kalau nggak ada yang disukai, lamotan we sendok. Sampai nanti papa kunaon sendok, iya lada, bisa jadi beteng, iya asin teh, bisi apa darah tinggi, yang itu kemandisan, diabetes. Ya udah, yang paling aman ngalamot sendok, beres. Karena istri yang bijak adalah istri yang memasak untuk kesehatan suaminya, bukan untuk kepuasan suaminya. Itu. Nah, jadi sok berakhlak mulia. Akhlak mulia untuk apa? Untuk menjaga kesehatan hati kita. Kalau kita sudah sehat, berarti kita akan mudah mengikuti akhlak Rasulullah yang sehat hatinya. Jangan nyakitin orang dan jangan menyakiti hati sendiri, karena kita akan pulang kepada Allah dan Allah hanya meminta hati yang sehat. Kenapa saya pernah ditanya sama anak-anak, Pak, perasaan saya nggak pernah dimarahi sama bapak, terus buat apa marah? Nyata rawe, kenapa bapak nggak pernah marah? Orang lain bapak lain mah suka marah, terus buat apa marah? Capek-capek tuh, bapak masieun pas marah pas maut. Nah itu mama mana jeung nabrakeun mobil segala karena takal kalepak maut. Neraka moal. Neraka lah, saya enggak mau pas marah pas maut. Enggak, alasan yang paling konkretnya apa, Pak? Sampai Bapak tidak marah. Alasan Bapak sederhana, saya bilang sama anak-anak. Kamu punya hati kamu harus sehat sampai pulang kepada Allah tetap dalam keadaan sehat. Kalau Bapak marahi nanti hati kamu terluka. Kalau kamu ketemu yang soleh bisa sembuh. Mun teu panggih jeung nu soleh, sembuh enggak? Mungkin bisa infeksi. Nanti hati kamu tidak sehat. Kalau hati kamu tidak sehat, kira-kira pulangnya bakal dalam keadaan sehat tidak? Kalau tidak sehat, insya Allah tidak akan dapat surga. Bapak nggak mau kalian tidak masuk surga. Jadi Bapak tahan untuk tidak marah. Lain tegel hayang model bapak-bapak Bu. Banyak kan suami sieun istri ya. Banyak. Susis banyak. Istri ngakunya suami takut istri. Cek saha takut jeung bedogna wani. Kami wani lah tarung jeung istri. Terus kenapa tuh kami tidak ngelawan sama istri? Ya, karena kami tidak sanggup melihat air mata istri. Kami tidak sanggup melihat istri kecewa. Betapa lembutnya perasaan suami teh gitu. Saking halusnya perasaan suami, jadi tekaup aya nu geuli sangsara hayang nulungan. Gitu. Itu saking lembutnya Pak Joko ya. Saking lembutnya itu. Jadi Bu, jangan menganggap Bapak takut Bu. Bapak teh mau tapi khawatir Ibu kecewa karena Ibu sudah melahirkan anak-anak Bapak, merawat rumah yang dititipkan, kan itu luar biasa sebetulnya. Hati-hati Bapak tuh juara, harus diberikan apresiasi itu. Karena itu siapa yang banyak meninggal husnul khotimah? Bapak-bapak. Asli bapak-bapak banyak. Kemarin tah di masjid mana ya? Di Masjid Unjani hari maghrib ada supir apa yang ngantar gitu apa, udah gitu sholat maghrib di situ koleang grup meninggal dalam keadaan sholat maghrib. Dia syahid setelah dia jihad mencari nafkah. Itu kan luar biasa. Hari istri sok jihad tara jihadnya pada saat melahirkan ya. Tapi ketika suami pergi, istri mendoakan suami atau mencurigai? mendoakan dengan dasar curiga. Ya Allah, jangan sampai suami saya kemana-mana. Ya kan, doakan. Yang banyak gibah laki-laki perempuan? Yang banyak gibah ngomongin orang. Yang bahaya tuh gibah sendiri. Kalau gibah sama orang lain diingetin, woi gibah dosa, kan. Tapi kalau gibahnya sendiri ada yang ngingetin nggak? Dan itu sering dilakukan oleh ibu. Bapak nyenyak tidur di berapa?
Ibu bangun tengah malam ditatap suaminya yang sedang nyenyak tidur, sok aya komentar tuh. Aing boga salaki kieu ya Allah. Ieu kerek siga kenal pot dibobok jeung rorom weheun. Kan komentar istri teh panjang, Pak. Panjang. Ya Allah. Menjadi baheula jeung Mas Joko moal kieu hirup. Dan gitu bahasana. Suami mah enggak pernah, Bu, menatap. Kalau istrinya mengagumkan, dia hanya melihat, ya Allah jadikan dia ahli surgamu, gitu suami. Tapi kalau istrinya mika sebelen, suami juga ganti lu kata paling tingali istrinya teh hirup kene sakit. Hirup jeung nu cerewet mah panjang umurnya. Bener tuh, setuju? Nu cerewet panjang umur aslina saya ngeliat ieu cerewet nu pikir sepuh hirupna teh. Ieu cerewet sepuh. Nah, enggak ada sepuh nu cicingan. Dan nu cicingan geus mararawat teh. Jadi selamat buat ibu yang cerewet. Nu cicing kelepek ke maot. Nu cerewet mah aya malaikat datang, non yuk. Malaikat ge dilawan atuh. Wanian. Model sekarang banyak ibu-ibu berani ngelawan Allah. Ibu berani ngelawan Allah? Serius ya? Cek Allah ka bapak, insya Allah bapak semua taat. Bapak kawin 2, 3, 4, cek bapak naon? Siap. Cek ibu? Iya mah cek Allah ka bapak. Bapak kawin, apakah jawaban bapak? Siap. Dah sieunnya ku alonya orang. Siap. Cek ibu naon? Tidak, gitu. Kata Allah, bapak kawin, cek ibu? Eta keur ibu sedang berantem sama siapa itu? Bapak kawin, cek bapak siap, cek ibu? Tidak. Ibu keur pasea jeung saha? Waniannya edun dong. Ada kumaha ka surga wanian kitu ayo. Itu. Bapak kawin, siap, cek bapak. Kata ibu, siap ya Allah, lunakkan hati saya. Beres. Setuju Bu kalau saya mendoakan mudah-mudahan hati ibu lunak sampai ibu mengizinkan bapak? Setuju? Didoakan halus mung, didoain baik nggak mau. Ya Allah ya Robbana. Nah itu sing hati-hati. Itu yang salah bukan ibu Pak, yang salah bapak terberes mimpinna. Nah kembali kepada pemimpinnya ya, pimpin bapak dengan baik, pimpin ibu dengan baik. Nah hadirin, sok berakhlak mulia, jaga akhlak mulia kita sampai bisa menyehatkan hati kita. Kalau sudah sehat nih, kita akan dipanggil oleh Allah, Rasulullah dan para nabi dipanggil pada saat meninggal dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram. Siapa jiwa yang jiwanya tentram? Itu kita insyaallah. Siapa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Allah dalam keadaan Allah ridho, karena kita ridho diatur oleh Allah. Ibu ridho pakai kerudung itu? Ibu ridhonya karena taat kepada Allah, Allah ridho. Bapak ridho punya suami yang kayak istri yang ini? Ridho. Ini pemberian Allah kan Pak? Ridho atas pemberian Allah, Allah ridho. Tapi Ustadz, saya pengen istri saya awet cantik, sing bener we. Pengen istri awet cantik di modalan ente. Bener tuh? Mama 5 juta skincare. Enggak papa, aku kan udah 65. Tuh bisa, lucu. Mama teh gelis kene. Ibu teh gelis Bu sesuai usianya. Jangan nanya cantik ke cucu. Udah jauh umurnya tuh. Teteh, nenek cantik gak? Tua. Bahaya. Nanti ngajengkang kita udah nanya cantik mah ke teman seangkatan, ya. Ke teman seangkatan. Baru lu Susi, kamu menigelis kene padahal sekarang Allah teteh. Ya, gitu. Mama 5 juta skincare. Ngagurila poal. Sehari ini tuh nggak cantik Pak, menilupna di got, bener? Karena di modalan jadi gelis. Modalan juga ibu di rumah. Mama ini 5 juta lagi, pedicure, manicure. Oh kinclong nggak? Mama jangan dulu pergi sayang. Buat apa lagi bager? Ini 50 juta. Hei, buat apa buang-buang uang? Bawa. Buat apa sayang? Beresan betul.
Eta beuteung balik ke kanan bujal ka kulon, balik ke kiri bujal ka wetan nih. Giliran main badminton nu ngapung lain kok beuteung ngampul udah 60 juta saminggu kira-kira ngagurilap mah. Udah modalan pengen gelis diantep ngambil yang lain kan lucunya. Itu mau digelis udah usia seperti kita ini sudah tidak boleh lagi tertarik kepada yang gelis-gelis. Dulu saya gitu tuh, subhanallah, di jalan ya itu sudah dibiasakan dari sejak zaman baheula itu oleh bapak saya. Kalau jalan tuh jangan lupa tasbih, tahmid, tahlil, takbir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, terus panjang jalan. Lagi duduk ini subhanallah, 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 aya nu geulis subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Mun anu geulis harita, sekarang mah udah enggak lagi Pak Joko. Sekarang subhanallah, 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 anu geulis langsung malik. Nauzubillahi min dzalik. Langsung berlindung kepada Allah. Bisi orang kagoda pas maut lieu teu. Enggak lah, saya berlindung kepada Allah. Sudah yang di rumah dicantikan oleh pujian Sami Allahu liman hamidah, kemudian dicantikan dengan dimodalan, Pak, Bapak punya uang sekarang buat apa sih? Udah kasihin ke istri, Pak, Mama, manjakan diri, geliskeun awak. Udah, kasihin aja. Sudah 4 jam, 5 jam pergi ke salon, balik anger. Bilang sama istrinya, tenang mah, Papa teh motivator, bahasa Papa apa? Yang penting berjuang mah. Daripada teuing beres teh. Kenapa harus jadi riweuh? Sudahlah, tidak ada protes. Pulang dari sini tenang-tenang saja, jangan protes. Hujan. Kalau hujan enggak usah. Kalau kira-kira pulang takut kehujanan, duduk dulu. Ya kan? Kalau kira-kira wani belenyeng, aya payung belenyeng, enggak usah. Itu hujan turun. Ayo we mengeluh hujan. Da urang teh bisa ngeureunkeun atuh. Ya. Saya ingat sekali nasihat bapak saya dulu, laki-laki nggak boleh protes tentang makanan. Alhamdulillah saya tidak protes. Suatu saat istri saya mah, kan dulu kersusah mah, pagi-pagi ceplok endog, sore-sore endog ceplok. Ayo itu bolak-balik, untung temegar ge. Dan suara saya tetap begini, coba mun nyiricit nyimpan bahaya. Itu siga anak hayam cicit kunon, endog gitu bahaya. Enggak. Itu pagi-pagi sore gitu. Enggak kolesterol anger kaset. Nah, sampai suatu saat tutung itu hangus. Pas tutung saya kan nggak boleh protes walaupun bapak. Aduh, tutung. Saya hanya ngomong komentar, Umi kerupuk telur. Dia tersipu, kerekas kan udah dia tidak makan kan pahit. Rasa kopi mie makin memerah, makin merona, dia tersipu. Udah saya siksa, udah beres. Habis kan? Aman. Kenapa saya habisin? Dah lebar, susah, waktu itu gak punya uang. Endog hiji teh anak ayam, mun bikam kan kendog deui. Gitu kan. Jadi udah saya habisin. Nah, besoknya sama telur endog deui, telur ceplok deui sama tutung deui. Saya tanya, Umi ini teh kompornya yang kepanasan atau katelnya yang cepat panas? Enggak. Terus nah atuh tutung deui. Atuh udah ngeliat bapak kemarin meni enak makannya. Salah tafsir, ternyata lain kompor. Aduh, salah tafsir. Tapi sudah saya habisin aja, nggak masalah. Baru Kang itu saya ceritakan tentang endog tutung itu ke istri saya bukan hari itu, 11 tahun kemudian kalau nggak salah saya ingat. Saya lagi nyeplok endog di rumah, saya lagi nyeplok telur. Umi inget tuh, naon endog tutung. Si bapak mah tersipu dia dan kami tertawa terbahak-bahak berdua. Ternyata kesalahan hari itu kalau dibahas hari itu pas ya. Betul? Kesalahan hari itu jangan dibahas. Kewe dibahasnya 15 tahun deui seserian insyaallah. Sepakat? Enggak ada masalah lah ya. Sudah. Suami selingkuh dibahas harita pas ya. Suami selingkuh tong dibahas. Kewe dibahasna geus kolot pisan. Mana rek selingkuh ayeuna henteu bisa kita akan seserian insyaallah. Jadi udah yang jelas ya Tuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pergilah kepada Allah dengan dalam keadaan Allah ridho, karena kita ridho diatur oleh Allah. Ini yang tadi wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hambaku. Di antaranya ada Rasul, dan titip cintai Rasul, kagumi Rasul. Kita sudah baca Quran. Coba dibuat sesekali mah kita beli buku hadis lah. Baca hadis 1-2 hadis sajalah satu hari, nggak usah banyak. 1-2 hadis saja sampai Rasulullah bangga kalimat-kalimat yang kita ucapkan kan itu.
Hayo Quran boleh, tapi hadisnya juga baca titip supaya Rasulullah akan tahu. Oh, iya Pak Umar baca hadis nih. Pak Ahmad juga baca hadis ini, alhamdulillah kan itu benar. Enak orang baca Quran terus hadis tara dibaca. Apa kata Rasul? Ini Judas hari hadis tara dibaca. Benar gitu. Nggak akan dapat syafaat kita baca. Carinya yang jelas-jelas aja, yang sahih ya. Bukhari, Muslim, udah 2 kitab itu aja yang sudah jelas sahih, itu nggak ada yang doifnya. Beres, udah. Tidak paham isinya, ada di WhatsApp, mungkin kita punya kontak, tanya ke Ustadz melalui WhatsApp, beres. Ya, titip supaya apa? Pulang kita selamat. Wadkhuli fi ibadi, kita akan bertemu dengan Rasul dan Rasul akan memberikan syafaat kepada kita. Ini ujungnya yang luar biasa. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Masuk surganya kalau wanita taat, saum, sholat, masuk surga dari pintu manapun. Gampang sebetulnya wanita untuk masuk surga, taat aja sama suami, beres. Laki-laki lebih susah masuk surganya, banyak syarat. Wanita yang taat kepada suami, sudah saum, sudah sholat, dia boleh masuk pintu surga dari manapun, pintu manapun. Tapi buat kita yang mutmainnah, yang hatinya sehat, apa kata Allah? Wadkhuli jannati, dipersilahkan masuk ke dalam surga Allah dari satu pintu karpet merah. Kabayang tuh, mending bebas dari pintu manapun, mending satu pintu karpet merah. Jelas kita ingin masuk surga dalam keadaan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang dimuliakan oleh Allah? Yang hatinya tentram. Siapa yang hatinya tentram? Tentu yang berakhlak mulia. Siapa yang berakhlak mulia? Yang beribadah dan dari ibadahnya dia dapatkan nasihat. Dan siapa yang mendapatkan nasihat dari ibadahnya? Mereka yang mencintai Allah dan Rasulnya. Pertanyaan terakhir nih, hari Islam teh bener tuh sih? Sudah panjang-panjang nerangin Islam, terus bertanya hari Islam teh bener tuh sih? Jawaban saya pernah bertanya seperti itu. Saya menjawab benar. Semua agama sama, mangga disebut sama juga nggak apa-apa. Tapi saya tetap memeluk Islam karena Al-Quran bukan pikiran manusia. Ini dalam surat Yasin, itu pertama saya baca itu surat Yasin ayat 40. Kullu fi falakin, kullu kaf lam fi fa ya falakin, fa lam kaf. Itu falak itu orbit. Semua berada pada orbitnya, planet-planet itu berada pada orbitnya. Saya lihat kalimat ya di tengah. Sebelum ya fa kan, setelah ya fa fi falakin. Fa di sini, fa di sini. Kalau diorbitkan bulat tengahnya ya. Sebelum fa ada lam, kullu lam. Lam di sini, lam di sini. Ngorbit lagi, betul? Sebelum lam ada kaf ngorbit lagi. Mungkin nggak Rasulullah menggambarkan orbit semesta ini dengan gambar seperti itu? Dan kalimatnya kullu fi falakin. Nggak mungkin buatan Rasul, betul? Itu buatan. Belum lagi ini nih, ada surat Al-Quran ada berapa surat? 114. Tengah-tengahnya surat keberapa? Bagi 2, 57. Tengah-tengahnya surat ke-57 kan? 14 dibagi 2, 57. Unsur kimia dalam bentuk angka untuk benda yang namanya besi, angka berapa? 57. 57 itu angka yang menunjukkan besi. 26 angka yang menunjukkan atom besi. Oke, paham ya? Kurang kalem ya. Inti bumi, di tengah-tengah bumi ini cairan panas atau besi padat? Besi padat. Setelah supernova Big Bang meledak, besi padat itu jadi planet-planet, sehingga semua bergerak di atas orbitnya, tidak berpindah sesuai dengan daya tarik magnet. Oke. Sudah inti bumi tengah-tengahnya itu besi, Bu. Besi, Pak. Tengah-tengah Al-Quran itu surat apa? Surat Al-Hadid. Artinya apa? Besi. Mungkin nggak itu Muhammad yang nulis? Enggak. 57, kebetulan angkanya 57. Itu angka unsur besi. Terus unsur atom besi berapa angkanya? 26. Saya cari di ayat 26, ternyata ada tulisan bukan Al-Hadid, tapi hadid saja tanpa al. Itu menunjukkan besi dalam bentuk atom.
luar biasa Pak, aslina saya terperangah. Itu untuk tengah-tengah Al-Quran, belum lagi hal-hal lain. Jadi bodoh kalau kita tidak mau baca Quran. Lebar ada banyak hal di sana, di dalam Al-Quran itu udah. Jadi saya setuju orang mengatakan semua agama sama, setuju. Terus kenapa tuh Pak Dudi Islam aja nggak mau pindah ke agama lain? Lebar. Qurannya buatan Allah, buktinya banyak keanehan di dalamnya yang tidak mungkin diurus oleh Muhammad. Surat yang pertama turun apa? Al-A'la. Surat yang kedua Al-Mudaththir. Kan itu. Kenapa susunannya surat pertama Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah? Siapa yang nyusun? Rasul. Setiap bulan Ramadan dibimbing oleh Jibril di 10 hari terakhir bulan Ramadan terus membaca Al-Quran dengan susunan seperti itu. Jadi siapa yang nyusun? Jibril. Atas perintah siapa? Allah. Mungkin tidak Muhammad sebagai manusia datang ayat ini simpan di sini, datang ayat ini simpan di surat ini, datang ayat ini simpan surat ini. Mungkin nggak bisa ngatur seperti itu, nggak bisa. Rasul betul-betul utusan, dan Quran betul-betul firman Allah. Jadi agama benar, Islam benar, sing yakin dia Islam benar, sudah pegang itu. Karena ada perintah fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah sesungguhnya dia tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Untuk tauhid itu harus dipelajari, bukan sekedar dipercaya. Kalau dipercaya, dipelajari, insya Allah kita tidak akan murtad. Tapi kalau sekedar dipercaya, kasih 2 triliun aja bisa ngoleang itu ya. Nah, pelajari. Jadi mari ajakan saya Pak, Bu, khusus bapak-bapak lah ya nutas seremaraut ya, sing bersih hati, insya Allah ibu-ibu mah panjang umur lah. Jangan bahagia panjang umur, nanti hidupnya dengan pampers berdua. Itu saja, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Saya tidak akan ngajak berdoa berjamaah ya, karena insya Allah perjalanan Bapak Ibu pulang akan, kalau berdoa itu diijabah meskipun hanya ke sebelah masjid. Itu jangan salah, doa pas pulang dari sini itu diijabah. Dan Pak jangan nambah dosa lagi, karena Rasulullah mengatakan barang siapa keluar dari rumahnya menuju salah satu rumah Allah, maka diampuni dosanya yang seberes Pak. Seberes kecuali musyrik ya, dan buruk kepada orang tua. Terus kita sudah diampuni ini. Terus jangan bikin dosa lagi ya. Iseng-iseng nyabok istri tepuk-tepuk kan, ulah iseng kono. Itu saja, mohon maaf. Dan Ibu izinkan Bapak beribadah lagi, setuju? Saya minta izinkan Bapak beribadah lagi, setuju? Dun tebunang urang ibadah tahajud misalnya. Nah tadi enggak, sok suudon ya, kumahadinya lah. Yang jelas kita semua insya Allah ada dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.